Lydia Kandou pun mulai kembali terjun ke dunia akting. Meski sudah 50 tahun, Lydia kembali ambil peran dalam sinetron Yang Muda Yang Bercinta. Keluar sekarang, keluar. Pulang sekarang. Nungguin apa lagi? Pulang. Sekarang nih Tante bener-bener baru ngerti kenapa oma kamu selalu ngejelek-jelekin Alia. Selalu berusaha supaya Tante ngebatalin terus tuh pertunangan antara Alia sama Justin. Masih baik. Jamal jadi masih balik rumah, Mbak? Oh masih, kita masih satu rumah ya. Inspirasi dari orang yang kulinari. Berdoa sih ya, ntar kalau untuk secara materinya ntar menyusul. Lydia Kandou menggugat cerai Jamal Mirdad. Sebuah kisah kelam yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Selama hampir 27 tahun, Jamal dan Lydia mampu menunjukkan keharmonisan sebagai suami istri, sebagai orang tua untuk 4 orang anak, maupun sebagai kakek nenek untuk seorang cucu. Seperti karang di lautan, seperti itulah kuatnya cinta yang selalu mampu mereka tunjukkan. Sayang, semua lakon indah kisah cinta itu nyaris tinggal sebuah cerita. Seperti kilatan petir di siang bolong, Lydia Kandou menggugat cerai Jamal Mirdad. Udah, ntar kita kabarin. Maaf banget, Mak. Mbak, tapi keadaannya sedikit, Mbak. Nggak baik. Tapi nggak gua pindah juga nggak, Mbak. Tapi Masih baik. Jamal jadi masih balik rumah, Mbak? Oh masih, kita masih satu rumah ya. Sudah terdaftar di sini kurang lebih 3 minggu lalu, sudah terdaftar dengan nomor dan akan sidang pertama nanti tanggal 18 April 2013 ini. Bicara tentang kisah cinta Jamal Mirdad dan Lydia Kandou, kita seperti membaca sebuah novel cinta yang hanya ada dalam dunia dongeng. 30 Juni 86, Lydia nekat menikahi pujaan hatinya. Meski mereka beda agama, meski sang bunda tak memberi restu, bahkan meski undang-undang tak mengizinkan pernikahan beda keyakinan. Namun Lydia bergeming, ia tetap menikahi Jamal. Lydia bahkan tak peduli kalau pernikahan itu berimbas negatif pada karirnya. Ya, kala itu pencapaian karir Lydia Kandou di jalur akting memang sedang berada di puncak. Begini saja, daripada aku kau rampok 8 bulan, kita cerai saja. Baik, Besok kita urus, sekarang sudah malam. sekarang saja. Jangan cuma berani bicara. Apa kau tidak sayang lagi sama Mona? Sayang, Pak. Tapi... Tidak usah pakai tapi. Mona, kau masih sayang tidak sama Ramadan? Sayang, Pak. Kalau sayang, kenapa mau cerai? Seperti Lydia Kandou, di zaman itu Jamal Mirdad pun terbilang sukses menjadi idola lewat dunia tarik suara. Beberapa singlenya menjadi hits yang dikenang hingga saat ini. Ada lagu yang penting happy ataupun bujangan yang begitu familiar di telinga kita hingga sekarang. Kehebatan Lydia Kandou dan Jamal Mirdad sebagai artis juga diturunkan kepada anak-anak mereka. Nana dan Naysila adalah 2 sosok pesinetron yang sempat booming. Bahkan tahun 2009 silam, Jamal dan Lydia sempat terlibat dalam sinetron Isabella bersama kedua putri mereka. Sempet sampai berdoa gitu kan, aduh pengen banget punya
sinetron gitu, kita main satu produksi bareng-bareng tapi keluarga aku semua. Kesampean sekarang. Tadinya emang ini cita-citanya Jamal kan, untuk bikin sinetron keluarga, cuman nggak pernah sempat. Tahu-tahu ditarik sama Sinemart, ya udah gitu. Ya seneng lah pasti. Lalu apa yang membuat Lydia patah arang pada Jamal Mirdad? Mungkinkah semua bermula sejak Jamal Mirdad memutuskan terjun ke dunia politik dan duduk di kursi DPR? Entahlah, yang pasti ketika Jamal sibuk di Senayan, Lydia Kandou pun mulai kembali terjun ke dunia akting. Meski sudah 50 tahun, Lydia kembali ambil peran dalam sinetron Yang Muda Yang Bercinta. Keluar sekarang, keluar. Pulang sekarang. Nungguin apa lagi? Pulang. Sekarang nih Tante bener-bener baru ngerti kenapa oma kamu selalu ngejelek-jelekin Alia. Selalu berusaha supaya Tante ngebatalin terus tuh pertunangan antara Alia sama Justin. Sayangnya, walaupun tak berusaha lari dari kejaran wartawan, Lydia tetap ogah bicara seputar keputusannya menggugat cerai Jamal Mirdad. Ya, ntar ada waktunya saya komentar. Ya, makasih banyak ya, Mas. Tak ada yang abadi di kolong langit ini. Ungkapan klasik tersebut seperti menggarisbawahi prahara rumah tangga Lydia Kandou dan Jamal Mirdad. Setelah 25 tahun hidup dengan kekuatan cinta, Lydia pada akhirnya mengambil sebuah keputusan berat untuk bercerai dari sang suami. Di tempat lain, si centil Syahrini sudah kembali sibuk bekerja setelah sebelumnya tergolek lemah karena sakit tifus. Kemarin Syahrini harus menjalani serangkaian pemotretan. Seperti apa kesibukan Syahrini? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Meski baru sembuh dari sakit tifus yang ia derita, Syahrini sudah tancap gas bekerja dan bekerja. Seperti kemarin, artis yang terkenal dengan suara mendesah ini tampak sibuk bergaya di depan kamera. Meski masih lemah karena baru keluar dari rumah sakit, namun Syahrini sudah tancap gas untuk mengerjakan beberapa proyek yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Yang pertama adalah melakoni pemotretan untuk keperluan launching karaoke-nya. Ya, Syahrini agaknya ingin mengikuti jejak Inul Daratista yang sebelumnya sudah sukses bermain di proyek hiburan keluarga ini. Kemarin ketika kami meliput kegiatan Syahrini, mantan kekasih si Bubu tersebut tampak menikmati dandanan barunya. Teh, ini rambutnya model apa, Teh? Ini rambut model karaoke, Mas. Enggak. Keriting genteng. Bukan. Ini rambut inspirasi dari orang yang kawin lari. Marat Marici. Rambut yang waktu itu Beyonce nyanyi lagu Listen juga bagus tuh. Mbak, pelan-pelan. Kena mulut saya. Makanya Anda jangan nganga, Dodo. Udah tahu Anda lagi disemprot, Mbak. Saya vocalize. I will be possessed into your own. All cause you wrong. Listen. Mas Mbak, dadanya Mbak. Now Kayak musuhnya Ayo. gue bergerak, lu harus pakemin. Oh, dan coba. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Ketemu sama aku lagi-lagi dalam suasana kerja. Karena sekarang aku mau bikin satu photoshoot untuk salah satu produkku. Kemudian juga akan berapa baju, ini makeupnya juga gaya apa, aku belum ada inspirasi. Ini masih meraba-raba. Ya, mau lihat aku seperti apa photoshoot? Yuk ikutin aku ke bawah, karena ini tempat makeup kan. Nanti di bawah baru photoshootnya. Aku mau ganti baju dulu pemirsa, yuk ikutin aku.
Di luar kebiasaannya yang selalu tampil dengan ragam jambul, kali ini Syahrini cukup percaya diri dengan gaya rambutnya yang baru. Perubahan style, iya. Karena seiring berjalannya waktu pasti ada karyaku juga akan lebih mature, tidak lagi girly, tidak lagi middle gitu. Kalau cerita temanya mengenai apa, kita panggil aja orangnya. Mas Dani